Is there a God? Can the Bible be trusted? What should I do with my life? College? Cars? A job? How does God fit in? Can I ever be perfect? Am I ready? For a serious relationship? Can I fail God? Can I make a difference? parents hate me? Is God trustworthy? Why doesn't Is he supposed to change your name? Or what? Selamat malam kepada seluruh pemirsa HCBN dan seluruh pemirsa AWR dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini tentu kita berbahagia. Kita kembali mengikuti acara MIQ, yaitu Most Important Question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan yang berhubungan dengan Alkitab tentunya. Ya. Pada malam yang berbahagia ini, kita ada narasumber kita yaitu Pendeta Hormat Sibuea. Pendeta Hemat Sibuea. Ada juga Pendeta Samuel Simorangkir, nanti akan bergabung bersama dengan kita, dan Pendeta JS Parangin-Angin tentunya. Ya. Dan sebelum kita memulai untuk acara kita, nanti para pemirsa juga bisa meng-SMS pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, yang sesuai dengan tertera yang di layar televisi Anda. Ya, mungkin bisa ditampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi adalah di nomor telepon 0821 1061 1595 atau bisa juga email ke kel atau dari singkatan keluarga _simorangkir@yahoo.com ya. Sebelum kita memulai, adalah baiknya kita menyanyi dulu pendeta ya. Ya. Kita nyanyi bersama-sama dari lagu Sion nomor 250. Tentu kita butuh Roh Suci ya untuk bisa menuntun kita sepanjang acara pada malam hari ini. Ya Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Kami minta tangan-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu. Jiwa kami yang penat, pimpinlah jangan sesat. Bisiklah yang lemah, ikut aku ke surga. Ya Roh Suci datanglah, tolong kami yang lemah. Jangan tinggalkan kami dalam dunia gelap ini. Bila kami berduka, berikanlah damai surga. Bisiklah yang lemah, ikut aku ke surga. Bila habislah kerja, kami nantikan surga. Dan memandang hanyalah negeri suci yang bakal. Darah Yesus sucikan dosa dan kesalahan. Bisilah yang lemah, ikut aku ke surga. Amin pemirsa. Amin. Ya. Tentu kita butuh Roh Suci ya yang bisa menuntun kita dan menerangi. Dan tentunya malam hari ini juga kita butuh Roh Suci untuk bisa menuntun kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan kitab suci. Pak Pendeta, ini kebetulan ada pertanyaan ya, yang masuk. Di sini dikatakan, apakah di dalam 1 Korintus 10 ayat 27
masih cocok dengan kehidupan kita di akhir zaman yang sudah menerima petunjuk reformasi kesehatan? Terima kasih. Ada pertanyaan dari 0852 8135 ... Oke, mungkin sebelumnya kita akan baca. Apa itu? 1 Korintus 10 ayat 27. 1 Korintus 10. Pemirsa juga yang mempunyai Alkitab, kita bisa buka bersama-sama dan kita bisa membahasnya bersama-sama pada malam hari ini. Di situ dikatakan, kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Wah, gimana nih Pak Pendeta? Baik, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, tentu kita harus belajar juga yang namanya konteks. Konteks Oke. itu artinya kontak teks. Jadi teks itu dari situ kata tekstil, yaitu merupakan satu rajutan dalam satu pakaian, itu dipotong harus pas sesuai dengan teksnya. Jadi kalau dia ambil satu ayat keluar dari konteks, itu namanya out of context. Jadi sekarang kalau kita lihat baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 27 ini, ini memberi kesan. Kesan apa yang kita tangkap kalau kita baca ayat 27 ini? Dikatakan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pertanyaannya, kalau dihidangkan makanan yang haram, apakah saya harus apa makan? Mungkin itu di dalam pertanyaan ini. Sih. Jadi kalau demikian, seperti saya katakan, lihat konteks dari ayat ini. Kalau kita lihat konteks ini, coba kita baca di ayat 25 contohnya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ya. Tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jadi di sini dihubungkan juga ini dengan di 1 Korintus pasal yang ke-8. Di sana juga ada satu konteks ini ya, tentang persembahan berhala. Jadi yang terbaik pemirsa baca ini konteks itu. Teks yang berhubungan dengan ayat 27 itu. Jadi di dalam konteksnya di sini bahwa di dalam ayat ini ada daging yang dipersembahkan kepada berhala, tetapi bukan daging yang haram. Itu adalah katakanlah kambing, tapi sudah dipersembahkan kepada berhala dan kemudian dijual di pasar. Jadi orang Kristen mempunyai keberatan hati nurani. Ada yang mengatakan, apa bisa dimakan enggak ini? Jadi yang lain katakan, oh enggak boleh dimakan karena sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Dan kalau kita lihat juga konteksnya nanti di Roma pasal 14 di ayat yang pertama dikatakan orang yang lemah imannya enggak mau makan daging. Dia makan sayur-sayuran daripada membeli daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi yang perlu saya mau tekankan dalam pertanyaan ini bahwa ayat ini tidak membahas tentang daging yang haram dan daging yang halal. Tetapi daging yang halal tapi sudah dipersembahkan kepada berhala, itu orang punya keberatan. Sebenarnya kalau kita baca lagi selanjutnya, Paulus jelas mengatakan apa berhala itu. Berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya bagi orang yang beriman, walaupun ini sudah dipersembahkan kepada berhala, makan saja. Tidak ada problem. Jadi, tetapi orang yang punya keberatan-keberatan hati, dia juga tidak makan, tidak problem. Jadi 1 Korintus pasal 10 ayat 27 ya, tadi. Menurut konteksnya ini, di sini tidak membahas mengenai daging yang haram atau daging yang halal. Tetapi daging yang dipersembahkan kepada berhala dijual di pasar.
para pemirsa ya, khususnya tadi bertanya, kalau membaca sesuai dengan pendeta Siboya tadi katakan harus sesuai dengan konteks. Dari kata tekstil ya, dirajut harus sesuai ya, jangan di luar daripada yang tidak dirajut tersebut. Oke. Jadi pernyataan yang dinyatakan dalam 1 Korintus 10:27 tadi adalah bukan makanan mengenai yang haram ataupun yang halal. Ini masalah makanan yang dipersembahkan kepada yang namanya berhala ya. Tolong saya garis bawahi sedikit. Tidak ada istilah makanan haram. Oh, oke. Di Alkitab tidak ada makanan haram. Tetapi daging binatang yang haram. Beda makan, karena kalau makanan itu halal. Halal halus. Iya. Jadi jangan pernah sebutkan makanan haram. Tidak ada di Alkitab makanan haram. Terima kasih Pak Pendeta untuk diluruskan ya. Itu daging ya. Daging yang haram dengan daging yang halal. Kalau makanan semua yang dalam Alkitab pastilah yang halal. Halal. Itu kata makanan bromata di dalam bahasa Greek itu untuk makanan. Oke. Ada juga nih pertanyaan sehubungan juga dengan makanan tadi, yaitu dalam 1 Timotius 4 ayat yang keempat tadi Pak Pendeta. Ya, ini sehubungan dengan makanan tadi. Ya, silakan dibaca apa? 1 Timotius 4 Baik, saya baca di sini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ini dia. Ya. Ini bagus sekali pertanyaan ini pemirsa. Saya ada di sini untuk membawa pemirsa belajar Alkitab. Bible and the Bible only. Jadi kalau begitu, mari kita coba telaah ini. Saudara-saudara, saya harus katakan bahwa Alkitab asli kita bukan berbahasa Indonesia, tetapi berbahasa Greek kalau untuk perjanjian baru, dan bahasa Ibrani dan bahasa Aramik untuk perjanjian lama. Baik, jadi ini kebetulan ketika saya mengajar di mahasiswa, saya mengajar memang bahasa Greek dengan bahasa Ibrani. Jadi saya punya kesempatan untuk mempelajari arti kata di dalam bahasa asli. Jadi kalau kita bingung membaca satu ayat, jangan kita berfokus pada bahasa kita, bahasa Indonesia. Saya katakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bagus. Tetapi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bukan formal translation. Karena kalau dikelompokkan semua terjemahan Alkitab ada dibagi 3. 1, formal translation, yaitu word by word translation. Jadi diterjemahkan kata demi kata. Itu contohnya King James Version dan Revised Standard Version. Tetapi yang kedua ada disebut dynamic translation. Artinya yang diterjemahkan thought by thought translation. Jadi yang diterjemahkan bukan kata per kata. Dan itulah contohnya kita lihat New International Version. Baik, dan terjemahan yang ketiga, bentuk yang ketiga yaitu paraphrase. Jadi kalau paraphrase ini sudah bersifat menerangkan dan menceritakan. Jadi ini contohnya Living Bible kalau di bahasa Inggris. Itu terbitan dari Gereja Katolik. Dan kalau di bahasa Indonesia mungkin terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itulah yang paraphrase. Jadi kalau ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini, kalau menurut pengamatan saya, ya ini adalah dynamic translation. Kalau tidak paraphrase. Jadi bukan formal translation. Word by word. Jadi kalau saudara mau tahu formal translation, coba cek di dalam terjemahan King James Version. Baik, jadi sekarang kalau kita tidak ketemu di King James Version, maka ceklah bahasa aslinya, yaitu original teksnya, yaitu di dalam bahasa Greek. Baik, saya akan terangkan di sini, ini masalah bahasa. Karena kalau kita baca ayat ini, apa kesimpulan kita? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Kalau begitu, mengapa gereja Advent mengajarkan ada yang haram? Karena dikatakan, Alkitab katakan semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang apa? Haram. Yang haram.
Mari pemirsa, coba cek kembali ayat ini. Secara bahasa Indonesia menurut saya ini patut kita kritisi. Coba perhatikan di dalam menurut grammar bahasa Indonesia. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Cocok enggak ini? Baik, kemudian ke haram. Kalau sebenarnya menurut saya, menurut bahasa Indonesia yang benar, semua yang diciptakan Allah itu baik, satu pun tidak ada yang jelek. Kan harusnya gitu kan? Oke. Jadi kalau misalkan saya katakan di ruangan ini, karena semua yang ada di ruangan ini adalah perempuan, satu pun tidak ada laki-laki. Kan itu baru pas. Tapi kalau saya katakan semua yang ada di ruangan ini laki-laki, satu pun tidak ada kucing, misalkan. Itu kan tidak pas. Jadi kalau baik, tidak boleh jadi haram. Keharam. Ini aja sebenarnya secara bahasa bisa saudara tanya ahli bahasa Indonesia, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bukanlah formal translation. Word by word tadi ya. Dikatakan karena semua yang diciptakan Allah itu halal, harusnya itu. Baru haram. Maka satu pun tidak ada yang haram. Baru pas. Kalau begitu, di mana yang salah? Apakah kata yang baik itu salah satu pasti ada yang harus dikoreksi, kan itu? Ya kalau di pertama disebut baik, berarti harusnya ke sini jelek. Jangan haram. Atau kalau tidak kita perbaiki baik jadi halal, maka satu pun tidak ada yang haram. Kan itu? Baik. Jadi 1 Korintus pasal 4 ayat 4 tadi, itu semua yang ciptakan Allah itu baik. Itu bahasa Greeknya baik itu kalon. Dan kata kalon itu Paulus merujuk kepada Kejadian pasal 1 ayat 31 itu ya. Allah melihat semua yang diciptakan itu apa? Baik. Baik bukan berarti halal. Tuhan ciptakan babi baik. Tuhan ciptakan anjing baik. Tapi tidak dibilang halal. Betul. Karena Tuhan juga ciptakan itu. Jadi baik dalam arti Tuhan punya rencana di dalam menciptakan itu. Ada fungsi-fungsi sekarang dikatakan satu pun tidak ada yang haram. Kata haram itu di dalam bahasa Greka, kalau kita cek, itu disebut apobleton. Apobleton. Apobleton tidak cocok diterjemahkan haram. Jadi apobleton itu dari kata apo, balo artinya dilemparkan. Jadi sama dengan dibuang. Jadi sebenarnya semua yang diciptakan Allah itu baik, satu pun tidak ada yang harus dibuang. Itu maksudnya. Bukan satu pun tidak ada yang haram. Tuhan ciptakan babi, jangan buang itu ke laut. Biarlah Yesus membuang itu 2000 babi, ya kan? Demi iblis. Ya, jangan ada membuang ciptaan. Tuhan ciptakan kucing, jangan buang. Pelihara itu. Ya, Tuhan ciptakan anjing, jangan buang. Jadi itu disebut apobleton. Jadi satu pun tidak ada yang harus dibuang. Tetapi ya, di sini sekali lagi 1 Timotius pasal 4 tidak berbicara mengenai daging halal dan daging haram. Tidak berbicara mengenai itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta Sibuya. Ini ada lagi nih pertanyaan. Wah, cukup banyak nih pertanyaan. Oke, kita baca satu persatu. Di Alkitab saya bahasa Indonesia, katanya tahun 1999, ayat di Markus 15 ayat 28 ditaruh dalam kurung. Tetapi yang dalam bahasa Jawa tahun 1972 kok tidak? Apa maksudnya dari Pak Sarpono? Pak Sarpono, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaan ini, saudara. Ini memang kita cek di dalam Markus pasal 15 ayat 28 dibuat dia parentesis atau dalam kurung, ya. Dan sebenarnya bukan hanya itu yang kita dapati di Alkitab. Contoh lagi di Matius pasal yang ke-6, ya. Matius pasal yang ke-6 juga ada di sana juga pakai itu dalam kurung, yaitu di ayat 13.
Oh, Ya. oke. Jadi kalau kita temukan di Alkitab dalam kurung seperti itu, Ya. itu bukan ayat. Oh, jadi Tidak ditemukan itu di dalam original teksnya. oh, Jadi kalau saudara baca Alkitab bahasa Greek, ini ayat 28 ini tidak ada oke. yang di dalam kurung itu. Oke. Tetapi di dalam sejarah penulisan Alkitab, Ya. karena Alkitab ini saya mau ceritakan karena Alkitab itu mulai ada tahun 1500 sebelum Masehi, Ya. ya, Ya. bahwa itu kitab Musa di Mesopotamia Ya. ditulis. Dan bayangkan kalau 1500 tahun sebelum Masehi ke sekarang, Ya. sudah berapa ribu tahun. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau begitu, dulu belum ada namanya komputer. Ya. Belum bisa disimpan dia di software. Oke, Ya. oke. Dan Alkitab itu harus ditulis pakai tangan. Dan itu yang namanya manuskrip. Oke. Manuskrip, manus artinya tangan. Oke. Skrip artinya tulisan. Jadi tulisan pakai Pakai tangan. tangan. Jadi kalau ditulis, dulu ditulis bukan di kertas seperti ini, yang papirus. Ya. Tetapi ditulis mungkin dia di kulit binatang atau di kulit kayu. Oke. Dan ketika dia ditulis, ada saatnya Alkitab ini harus ditulis ulang. Oke. Karena boleh saja itu sudah rusak. Dan biasanya Alkitab itu ditulis ulang ketika dia sudah rusak. Sama seperti baju kita ganti, kita sudah apa? Ya. Atau sudah mulai rusak. Oke. Baik. Jadi ketika dia ditulis, maka penulis Alkitab ini membuat ini ayat ini Markus. dimasukkan di sana. Ya. Itu bisa saja komentar dari penulis Alkitab itu. Penjelasannya kepada ayat itu. Oke. Dan bisa juga itu diambil dari ayat lain. Seperti Matius pasal 6 ayat 13 itu yang dalam kurungnya itu diambil dari ayat lain supaya doa yang diajarkan Yesus itu lebih bagus. Oke. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau di dalam teks aslinya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Titik sampai di situ. Tetapi ditambahkan karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Itu ditambah supaya lebih indah. Maka dicabut itu dari ayat lain dimasukkan ke situ. Jadi saya pikir itulah jawabannya. Oke, terima kasih. Ada juga nih pertanyaan. Ya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat patung-patung yang menyerupai apapun di langit, atas di bumi, bawah dan di dalam air di bumi bawah. Pertanyaannya katanya, siapa yang membuat patung Yesus dan Bunda Maria? Oke. Ya. Oke, ini pertanyaannya. Kalau siapa yang membuat patung Yesus, saya tidak tahu siapa pembuat patung Yesus ya. Kalau itu pertanyaannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan saya pun tidak tahu bahwa 10 hukum itu sudah diubah. Oke. Jadi kalau kita baca di katekismus, mungkin di sana ada, saya juga punya itu sumbernya, bahwa hukum kedua ini dihapuskan. Okay. Kenapa dihapuskan? Karena ini melarang membuat apa? Patung. Tetapi sementara gereja memiliki patung. Maka mana yang kita harus ikuti? Jadi kalau diikuti ini, patung harus dibuang. Jadi saya jadi teringat kepada seorang musafir atau orang Badui, diceritakan yang mendapat korma sesudah tiba di kemahnya, diperhatikan ini korma ini ke lampu, diperhatikan ada busuk, dibuang. Diambil lagi korma yang lain, dilihat busuk, dibuang. Tapi begitu dilihat sudah makin habis ini kormanya, akhirnya lampunya yang ditiup supaya dia makan ini apa. Jadi di sini saya lihat gereja
gereja mengalami problem. Dipertahankan ini hukum yang kedua, Oke. harus patung itu dibuang. Maka akhirnya ini dibuang. Hukum yang kedua. Dan hukum ke-10 dibagi 2. Jadi tetap ada 10 hukum. Oke. Nah, ini oke. inilah ya yang sudah dirubah oleh gereja, ya. Ya. Gereja mengubah. Ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari 08193525. Dikatakan di sini di dalam Yohanes 10 ayat 3. Oke, Yohanes 10 ayat 3. Bukan karena pekerjaanmu yang baik itu kami melempari kamu batu, tetapi engkau telah menghujat Allah. Engkau manusia tetapi mengaku Allah. Pertanyaan saya, siapa yang menganggap Yesus sama dengan Allah? Baik. Siapa Yang menganggap Yesus sama dengan sama dengan Allah. Allah? Kalau saya mau jawab, Yesus sendiri. Oke. Sebab ayat 31-nya tolong baca. Oke, kita baca ya. Ya. Yohanes 10 ayat 31. Ayat 30 maksudnya. Ya, silakan 30. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah kata Yesus. Iya. Aku dan Bapa adalah Satu. satu. Dan dia disebut anak Allah. Saya mau jelaskan sedikit. Yang mengatakan Yesus itu menghujat Allah yaitu orang Yahudi. Karena Yesus katakan bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Dan di kitab Yohanes, kalau kita baca kitab Yohanes di dalam bahasa asli, bahasa Greek, anak Allah itu, huios, theos itu, jadi huios, kata anak di dalam bahasa Greek, bisa diterjemah huios, bisa dia tekna, ya, tekna, ya. Jadi ketika kata anak kepada Yesus, anak Allah, disebutkan huios, bukan pakai tekna. Tapi ketika kita disebutkan di 1 Yohanes 3 ayat 1 bahwa kita disebut juga anak-anak Allah, kan itu. Dia pakai tekna. Dari sini kata teknos. Teknologi, teknos dan logos. Jadi tekno. Kita adalah tekno kepada Allah. Anak Allah. Tapi ketika Yesus disebut anak Allah, tidak pakai tekno, tetapi pakai huios. Jadi huios artinya Yesus sebagai anak Allah itu adalah hubungan yang unik dengan Allah. Malah saya sering mengatakan begini, kalau Yesus disebut anak Allah, mengapa orang Yahudi marah? Karena mereka memahami kalau anak manusia pasti apa? Manusia. Betul nggak? Ya. Kalau anak ayam pasti apa? Ayam. Kalau anak Allah? Allah. Pasti Allah. Ya, jadi dia itu disebut dia anak Allah. Dan orang Yahudi mengatakan dia adalah menghujat Allah, tetapi Yesus tidak menghujat Allah karena dia adalah Allah. Itu sebabnya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dia? Ya, one in nature. Yesus dengan Allah itu one in nature, one in character, one in purpose. Jadi itulah saya lihat mengenai Yesus sebagai anak Allah. Jadi yang menyebutkan tadi adalah Yesus sendiri, ya. Karena di dalam ayat 30 aku dan Bapa adalah satu. Nah ini mungkin ada pertanyaan. Apakah berdosa katanya bila seorang wanita gadis yang single berpacaran dengan seorang duda? Akankah kudus pernikahan mereka di hadapan Tuhan kelak? Ya. Bagus sekali nih pertanyaan ini. Apakah yang single bisa gadis yang single berpacaran dengan seorang duda? Saya harus perjelas duda seperti apa. Ya. Okay. Ada juga duda karena memang diceraikan istrinya, ya, dan istrinya itu di sana sendirian, dia juga disebut juga jadi duda, kan itu. Jadi duda seperti apa? Alkitab mengatakan hanya ada 2 alasan boleh bercerai untuk nikah lagi. Kalau untuk bercerai tidak menikah, boleh saja kapan saja.
Saya sekarang boleh bercerai dengan istri saya, Ya, ya. ya, tapi saya tidak menikah lagi. Tetapi kalau saya bercerai untuk menikah, satu karena zina, kedua karena kematian. Ya, jadi di Matius pasal 19, ya, jelas dikatakan di sana ayat 9, ya, kecuali karena zina, ya. Jadi kawin lagi, dia adalah berzina. Oke. Jadi kalau ada orang menceraikan istrinya, tidak ada kasus zina dan menikah dengan wanita lain, Ya. berarti dia berzina. Dan wanita yang dinikahinya ini, dia juga jadi orang yang berzina. Nah, Ya. Dan di Roma pasal 7 ayat 2 disebut karena kematian. oke. Jadi seseorang lepas hubungannya dari suaminya, Ya. kalau suaminya itu sudah apa? Sudah mati. Oke. Jadi sepanjang ini yang masih single dia tadi tidak masalah dia pacaran dengan duda, menikah dengan duda, tapi bukan duda yang punya ikatan dengan wanita lain. Oke, oke. Ya. Oke, terima kasih. Ada juga di balasan, terima kasih rupanya atas jawabannya yang sangat jelas. Oke, kita juga akan doakan. Ini juga mohon bantu didoakan. Oke, sejauh ini baru sejauh mengenai didoakan. Oke, kita nanti akan doakan atas permintaan-permintaannya. Oke, sebelum ada pertanyaan yang selanjutnya, mungkin sambil menunggu kita bisa sambil bernyanyi, ya. Kita nyanyikan lagu Sion dari lagu Sion nomor 181, ya. Yesus sahabat terindah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyam, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetam. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Tiga. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur, yang memberikan lindungan. Amin. Amin.
Tadi saya juga baca banyak yang meminta didoakan. Nanti sebelum penutup kita juga akan doakan. Tapi ingat para pemirsa, dikatakan tadi melalui lagu yang baru saja kita nyanyikan, seberapa berat pun permasalahan kita, serahkan dalam doa. Ya, kalaupun sahabat-sahabat kita mundur, yang pasti Yesus tidak pernah akan mundur untuk menolong di dalam setiap permasalahan kita. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Shalom HCBN, boleh tolong jelaskan mengenai Happy Easter atau Selamat Paskah. Memang Happy Easter apa sih? Nah, ini mungkin banyak orang yang baru-baru saja merayakan Paskah. Ini Pak Pendeta, sebenarnya apa makna Paskah yang sebenarnya? Baik, saudara, bicara mengenai Paskah. Paskah itu dari bahasa Ibrani, Pesah. Jadi artinya sebenarnya melewati atau melewatkan. Jadi dari sini kata Passover. Jadi Passover. Jadi kita bercerita sedikit sejarah daripada Paskah ini. Jadi ketika bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir, maka Tuhan memperkenalkan perayaan ini. Mereka merayakan ini Paskah. Dan ketika mereka merayakan itu pada waktu malam, jadi pinggang sudah diikat, jadi mereka makan itu daging Paskah itu dalam keadaan berdiri, dan itu sudah siap untuk meninggalkan Mesir. Jadi keluarlah mereka pada waktu malam dari Mesir itu. Jadi begitu mereka tiba di tanah Kanaan, maka teringatlah mereka upacara Paskah ini. Maka bangsa Israel terus merayakan hari raya Paskah itu, yaitu mengingat kelepasan yang Tuhan berikan dari ini. Dan kelepasan dari mana? Satu, mereka lepas dari perhambaan Mesir, tetapi mereka juga lepas dari tulah yang ke-10. Karena tulah yang ke-10 itu kematian semua ini apa? Atau laknat yang ada di Mesir itu. Jadi kalau misalkan saya buat tangan saya di sini rumah orang Mesir, di sini rumah orang Ibrani, di sini orang Mesir, sini orang Ibrani. Ketika malapetaka laknat itu ditimpakan, rumah orang Mesir kena, tetapi rumah orang Israel ini dilewatkan. Jadi itu namanya di Passover. Passover dari situ. Dan mereka merayakan itu, domba Paskah disembeli dan darahnya dipercikan di jenang pintunya. Ini ketika dikatakan malaikat pembinasa itu lewat, dilihat darah itu, maka dia dilewatkan. Jadi akhirnya sesudah tiba mereka di tanah Kanaan, bangsa Israel terus merayakan Paskah itu. Sampai kepada zaman Yesus. Dan kalau kita lihat, Yesus sendiri juga merayakan itu apa? Paskah. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa pada malam ini sehubungan dengan Paskah. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 2. Yohanes pasal yang kedua. Ya. Ayat yang keberapa Pak Pendeta? Ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Baik. Terus ayat 14. Ayat 14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15 ya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah,
dan meja-meja mereka dibalikannya. Pemirsa, saya tidak mau mengkritisi orang yang merayakan Paskah. Tetapi saya mau menyampaikan kebenaran Alkitab. Saya lihat di sini, apa arti yang dilakukan Yesus di Yohanes pasal 2 ayat 13 ini. Judulnya di sana, Yesus menyucikan apa? Bait Allah. Bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus menyucikan bait Allah? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di ayat 15 tadi, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, mengusir juga semua kambing domba, mengusir juga lembu mereka, penukar-penukar uang itu juga dihamburkan. Apa artinya ini? Kalau sudah diusir itu domba, diusir itu lembu, uang dibalikan. Padahal ini uang juga dibalikan. Artinya apa? Karena di bait suci itu, uang penukar uang itu, mereka di bait suci itu, orang-orang Yahudi menyediakan uang khusus di bait suci. Jadi kalau di uang sini, bagus gitu. Saya buat sini di bait suci itu sudah ada tersedia domba dan lembu. Kamu datang mau membeli, kamu tidak boleh membeli pakai uangmu. Ditukar dulu dia pakai apa? Pakai uang yang bagus. Uang yang ada di bait suci itu. Dengan perbedaan apa? Currency-nya. Lalu baru kamu bisa membeli ini apa? Domba. Dan kemudian yang kita lihat di ayat 13 tadi, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah apa? Mau dekat. Sudah dekat. Coba kalau misalkan mau hari raya kurban sudah dekat, lalu kambing kita buang semua dari Jakarta. Apa artinya ini? Artinya nggak ada lagi kambing-kambing ya? Nggak jadi lagi ini apa? Hari Paskah. Berkurban. Ya betul. Nggak jadi lagi. Kalau misalkan ini mau hari raya Idul Fitri, kita buang semua ketupat atau yang lain. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk apa? Beda kalau ketupat. Tapi ini kambing, domba, lembu, ini sangat signifikan. Bahwa Paskah tidak boleh dirayakan tanpa ini. Ya kan? Tetapi sekarang Yesus sudah membersihkan itu bait suci. Saya memahami bahwa Yesus mau membubarkan perayaan Paskah ini. Kalau begitu kenapa Yesus mau bubarkan? Sebelum Paskah ini dibubarkan, tentu kita akan lihat dulu kronologisnya ya. Jadi sebelum ini Paskah ini dibubarkan, bahwa Yesus telah menyediakan suatu upacara yang selanjutnya. Coba kita lihat di sini. Di mana tuh Pak Pendeta? 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5. Ayat yang ke-7. Para pemirsa juga yang punya Alkitab di rumah, jangan lupa kita buka bersama-sama. Saya akan bacakan. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi siapa itu domba Paskah? Menambangkan Kristus. Yesus Kristus. Kalau begitu, itulah sebabnya Yesus mengusir, membuang semua domba-domba itu. Karena dia sudah datang. Ini aku sudah datang ini. Jadi, kalau begitu, saya katakan tadi, kalau tidak ada domba, tidak jadi merayakan Paskah. Kan gitu? Betul. Sekarang domba sudah diusir oleh Yesus. Inilah apa? Domba yang sebenarnya. Dan ini kita lihat di dalam Matius pasal 26. Matius. Saya lihat di sini Yesus menggeser satu perayaan itu dari perayaan Paskah kepada perayaan perjamuan kudus. Dan coba kalau kita lihat di dalam Yesus di dalam Matius pasal 26. Kalau kita baca di ayat 17, Yesus makan Paskah dengan apa? Murid-muridnya. Di Matius pasal 26 ayat 17. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Baik, lalu kemudian di ayat 26.
Dan ketika mereka sedang makan apa ini? Makan Paskah tadi. Ya, sesudah mereka, Yesus mengambil apa? Roti. Ya, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan dikatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan apa? Kehendakku." Dan itu dibuat oleh Yesus setelah mereka memakan daging Paskah. Jadi saya melihat di sini upacara perjamuan kudus merupakan kelanjutan dari Paskah itu. Jadi kita tidak lagi merayakan itu Paskah itu seperti yang dirayakan sebelumnya, tapi kita merayakan perjamuan kudus. Dan roti itu melambangkan tubuh Kristus. Anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Dan inilah yang dikatakan di 1 Korintus pasal 5 ayat 7 tadi, bahwa Yesuslah domba Paskah itu. Jadi saya pikir Alkitab tidak lagi menuntut kita merayakan perayaan Paskah, tetapi merayakan perjamuan kudus. Karena Yesus katakan, "Perbuatlah itu menjadi peringatan apa? Akan daku." Itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Saya sebagai pelajar Alkitab, saya lebih suka menurut apa yang diperintahkan oleh Yesus. Amin, amin. Jadi sangat jelas tadi penjelasan dari Pendeta Sibuea ya, mengenai penjelasan mengenai Paskah. Ya, dikupas mengenai terlebih dahulu kronologisnya, kenapa Paskah itu sempat diadakan awal mulanya, dan saat ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi dirayakan untuk perayaan Paskah tersebut. Mungkin ada lagi pertanyaan, atau mungkin bisa dicek di nomor yang dibawakan oleh nomor HP-nya. Kalau begitu sambil kita juga tunggu, bisa kita nyanyi sekali lagi ya. Boleh di SMS pertanyaan-pertanyaannya di dalam nomor 0821 ya, 10611595. Sambil kita tunggu, kita kembali mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lagu Sion nomor 119 ya, di tempat yang lebih tinggi. Tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang boleh bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tinggi di atas dunia, aku mau hidup selamanya, dan oleh iman menuju ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri
di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Amin. Ada satu lagi pertanyaan. Ya. Shalom juga dari nomor 08565573. Saya mau tanya mengenai Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Bolehkah tolong dijelaskan apa maksudnya dari ayat tersebut? Oke, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Oke. Kolose 2 ayat 16 sampai 17, saya akan bacakan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Oh, balik lagi ya. Atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Oke. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Oh, ini mengenai makanan dan hari Sabat penekanannya. Baik, ini bagus sekali pertanyaan saudara ini ya. Jadi di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 ini jadi problem di sana yaitu satu masalah bahasa lagi. Saya katakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bukan words by words. Kalau kita bandingkan ini dengan di terjemahan lain, ini berbeda bunyinya. Coba kalau kita lihat, saya baca sekali lagi ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini kata mengenai. Jadi mengenai makanan dan minuman. Kalau di dalam bahasa Greeknya, ya, in posei kai in brose. Jadi artinya sebenarnya bukan mengenai, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih enaknya, pasnya, yaitu in eating and in drinking. Jadi in eating dalam arti dalam cara-cara makan. Jadi karena ini ada, kalau kita bandingkan ini di dalam Matius pasal 15, contohnya ada orang Yahudi harus mempunyai cara-cara makan. Kalau mau memakan sesuatu harus cuci apa? Tangan. Harus cuci tangan. Oke. Jadi jangan kamu dihakimi dengan tradisi seperti itu. In eating and in drinking, ataupun cara-cara minum, ya. Jadi jangan kamu dihakimi. Atau juga karena ini menunjuk kepada apa yang di perjanjian lama, menunjuk kepada apa di orang Yahudi, atau mengenai bulan baru. Ini bulan baru yang selalu mereka dirayakan. Seperti perayaan Paskah, Tabernakel, ya, Tabernakel, hari raya Pondok Daun, hari yang dirayakan dengan begitu besar, ini, ya kan? Jadi di sini dikata atau hari Sabat, dan tolong saudara cek di sini atau hari Sabat. Sabat artinya berhenti. Ini tidak berbicara mengenai Sabat hari ke-7. Ya, jadi tolong dicek. Karena ketika tiba hari raya roti tidak beragi contohnya, itu adalah Sabat. Jadi orang Yahudi itu banyak Sabatnya. Jadi kalau seandainya saya mau ganti kata Sabat dengan libur. Hari libur. Kalau kita tiba hari raya Pondok Daun, itu apa? Libur. Tiba itu hari raya Paskah, libur. Jadi Paulus katakan, jangan ada orang menghakimi kamu mengenai libur seperti itu. Kenapa? Tetapi libur-libur seperti Paskah tadi, wujudnya adalah siapa? Kristus. Di ayat 17 ini kuncinya.
Semuanya ini hanyalah apa? Bayangan. Daripada Sabat hari ke-7 itu tidak bayangan. Sabat hari ke-7 apa yang dibayangkannya? Sebab itu adalah perintah. Oke. Tetapi sabat karena Paskah itu adalah bayangan. Oke. Bayangan. Itu apa yang bayangannya? Karena disembeli itu domba, itu adalah bayangan. Domba inilah bayangan. Wujudnya adalah apa? Kristus. sendiri. Karena 1 Korintus 5 ayat 7 tadi telah tersembeli domba Paskah, yaitu siapa? Kristus. Jadi sebenarnya kalau menurut ini jangan lagi orang menghakimi kamu mengenai sabat Paskah. Satu contoh ini. Mengenai sabat hari raya Pondok Daun. Oke. Mengenai sabat hari raya bulan baru atau yang lain di sini. Jadi wujudnya adalah Yesus Kristus. Jadi tolong jangan gunakan ini kepada saya sebagai yang menguduskan hari sabat hari ke-7. Saya adalah orang Advent. Ini tidak berbicara mengenai hari sabat hari ke-7. Karena sabat itu artinya berhenti. Bisa berhenti hari Selasa, bisa berhenti hari seperti misalkan ini hari raya Paskah, bisa jatuhnya pada hari Selasa, bisa jatuh pada hari Jumat, itu sabat bagi mereka. Tetapi kalau hari ke-7 selalu jatuh pada hari Sabtu. Tidak ada hari lain. Oke, apa masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Yang berasal daripada pemirsa? Oke, kalau memang tidak ada, ya kita akan tutup. Tapi sebelum kita tutup, kembali kita mengucap syukur, ya. Kita mengucap syukur atas segala berkat. Dan saya akan bacakan Pak Pendeta, kebetulan ada pokok-pokok doa ya, yang mau didoakan. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena tadi kita janji akan didoakan. Di sini ada beberapa hal yang mau didoakan. Tolong dari 08319760 mohon didoakan program visi dan misi pembukaan pelayanan di AEK Nabara Sumut. Halo, selamat malam dari Sumatera Utara ya. Supaya jalan dibukakan ya. Shalom. Horas juga. Kemudian permintaan doa keselamatan dan kesehatan untuk saya dan keluarga dari Balige di Medan. Amin. Indra Sihaan ya, kita doakan ya Pak Indra untuk kesehatannya. Oke. Kemudian coba saya bacakan. Oda Via Pendrosa ya. Doakan saya dalam pergumulan sakit dan selalu ada pikiran yang aneh-aneh terlintas. Kiranya Tuhan bisa memberikan kekuatan dan kesehatan. Mungkin saya ada pulpen. Oh ya. Saya akan catat ya. Dari Pendrosa. Pendrosa. Ya, Pendrosa dalam keadaan sakit. Kemudian Indra Sihaan tadi ya, saudara Indra Sihaan. Indra Sihaan Yang di Balige. Yang kurang sehat. Sakit juga. Ya, kurang sehat juga. Kesehatan saya dan keluarganya. Iya. Dan pelayanan di AEK Nabara. Ya, satu lagi pelayanan di AEK Nabara. Ya. AEK Nabara. Oke. Kepada seluruh pemirsa, terima kasih atas pertanyaannya dan atas permohonan doanya. Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini dan kita minta Pak Pendeta untuk membawakan di dalam doa. Baiklah pemirsa, kita bawakan semua dalam doa. Saya percaya kuasa doa, saya percaya kuasa Tuhan dan Yesus yang mengubah hidup kita dan mengubah juga hati kita. Dan Yesus yang menciptakan kita juga dia mampu memperbaiki, mengobati kalau kita sakit. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami. Ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar dari firman-Mu bersama dengan anak-anak Tuhan yang merindukan kebenaran dari firman-Mu dan yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan yang sudah kami sampaikan sesuai dengan firman-Mu itu. Tuhan kiranya memberkati supaya itu menjadi berkat
di hati para pendengar. Amin. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa khusus kepada saudara Pendrosa yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa-Mu yang luar biasa itu menjamah tubuhnya supaya dia dapat sembuh, ya Tuhan. Amin. Dan demikian juga saudara Indra Siahaan dengan keluarganya pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Ya Tuhan, tunjukkanlah mujizat-Mu dan kuasa-Mu yang besar. Dan tolonglah Tuhan pada saat ini, sembuhkan dia supaya dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah doa kami kepadamu, tetapi biarlah kehendak-Mu juga yang jadi. Amin. Tapi kami percaya bahwa Tuhan dapat mengubah dan memulihkan kondisi kesehatan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang mengadakan pelayanan di Aiknabara. Ya, Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus supaya banyak orang yang mendengarkan firman-Mu dan yang dipersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami percaya Tuhan segera datang. Kami siap diubahkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesejahteraan bangsa kami yang pada saat ini banyak mengalami tantangan, ya Tuhan. Kami berdoa kirimkanlah damai sejahtera kepada semua umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Ampuni kami segala salah dan dosa kekurangan kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Demikianlah cara most important question kita pada malam hari ini. Sampai kita bertemu pada hari Selasa malam pada minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya.